Cek, 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 satu, dua, tiga. Halo, selamat malam teman-teman. Now I'm back. Apakah sudah kembali terlihat videonya dan terdengar suaranya? Please confirm. Saya reconnect 3 kali. Oke. Iya, putus. Padahal belum jadian ya, Mas Ten ya. Sudah putus. Loss, iya. Mungkin kena SL dia ya, Mas Ed. Oke, Mas Ganjar, jelas Mas. Oke, aman, aman. Oke, Stanislas aman. Vandriano sudah jelas. Oke, sudah jelas-jelas tidak jelas. Oke, good. Thank you. Sudah stabil koneksi kita ya. Seperti biasa teman-teman, kita nunggu beberapa menit lah ya untuk teman-teman yang masih mencoba connect ke dalam live webinar kita. Sujelas masih. Wih, Mas Rifki ini dari ini bergetar ruangan ini. Ada pesawat lewat. Ini Jatiwaringin ini kan dekat dengan Bandara Udara Halim Perdana Kusuma ya. Jadi kalau ngeliat pesawat tuh gede banget, kayak bisa minta duit gitu. Pesawat minta duit gitu. Siapa yang kalau kecilnya bisa suka pernah minta duit sama pesawat, ayo, sama helikopter lah gitu. Oke. Gimana kabarnya teman-teman? Setelah sekian lama, ini untuk pertama kalinya lagi ya di bulan Oktober ya. Ini cukup awal bulan ya. Ini baru tanggal 5 Oktober kita sudah bikin live webinar untuk publik. Jadi semua yang hadir di sini mungkin teman-teman adalah members dari Forex First Class, mungkin teman-teman dari Survival to Mastery, mungkin teman-teman dari NFC VIP ya, kelas-kelas yang dijalankan sama NFC, atau teman-teman juga dari members publik yang mendapatkan edukasi dari NFC secara gratis, yaitu di Tribelio, bisa dari Instagram, bisa dari YouTube, bisa dari Facebook, dari mana aja ya. Selamat datang. Iya, saya ucapkan itulah intinya. Saya Mas, ini Mbak Tridevi ini mengaku dosa dia. Ada sesi live tradingnya nggak Mas? Ada, itu dia yang saya tunggu. Saya pengen ngobrol sama teman-teman semua tentang market live malam ini ya. Jadi kita akan membahas beberapa currency pair ya. Mungkin kita akan bahas salah satu major pair, salah satu cross pair, sama nanti request teman-teman yang mana deh. Ya. Mas Fabero, FFC 4 hadir. Wis, dirimu cinta banget dia, bawa alma mater dia, FFC 4. Oke. Malam ini bahas fundamental ya Mas. Ya, kita bahas juga tentang apa yang terjadi di Amerika Serikat ya, update tentang Mas Donald Trump. Juga bagaimana sebaiknya kita bersikap sebagai seorang trader forex ya. Ada news di USD jam 21. Yes, betul sekali Mas Denny Wibowo Wicaksono. Oke, sambil nunggu yang lain, kita coba 2-3 menit ini sama-sama kita buka ini yuk, news yuk. Oke, ini adalah hari Senin, Monday, Oktober 5, bukan jam 9 nih Mas, jam 11.30 ternyata, tadi lihat merahnya di bawah. USD jam 21, Mas Denny Wibowo Wicaksono melihat USD jam 9 itu di platform apa? Saya coba share screen ya. Application window, salah, Chrome tab, Forex Factory yang saya lihat. Oke, jam 10 AM, which is sudah terjadi. Apa saya yang salah ini nih? Coba sebentar. Let's see. Oh iya, jam 9. Ininya salah ternyata. KMT plus 7 Bangkok AM PM save setting. Oke. Alright. Ya, betul sekali. Tadi ternyata apa namanya? Forex Factory saya yang salah tanggal ya. Clock out kayaknya. It's okay, nggak apa-apa. Thank you Mas Denny. Keren Mas, sudah full power ini nungguin live-nya NFC dari kemarin sore sampai set alarm. Mantap, Mas Ardiansyah. Donald Trump idap COVID, market apa aja yang kena pengaruh Mas? Oke, good.
izin gabung Bang Trump tepar, lukisan di belakang kayak punya aku Mas. Wah, bisa sama ya. Aku memang mencari lukisan gunung di belakang ini supaya mendapatkan power dan dia pegunungan yang lagi panen ya. Jadi berasa panen terus rasanya, berasa profit terus gitu ceritanya. Oke, kita bahas news sedikit ya sambil nunggu teman-teman yang lain. Hari ini Monday tanggal 5 Oktober 2020, ada ISM non-manufacturing PMI. Ini impact-nya merah, high impact artinya ya, dan currency-nya adalah US dollar. Artinya semua major pair ini perlu di manage. Nah, di manage bahasanya. Jam 9 PM. Yes, betul sekali. Jadi mungkin saat kita lagi live seperti ini akan berjalan newsnya. Dan biasanya ini impact-nya lumayan menggerakkan harga, 30-40 pips menggerak biasanya ya. Terutama di currency USD yang pair-nya, pasangannya itu juga besar sama-sama. Contoh GBP USD misalnya, atau Euro USD misalnya, atau USD JPY. Tiga itu lumayan kencang. Nah, kita mulai ngobrol, teman-teman semua. Ini untuk besok hari Selasa jam 10.30 pagi ada AUD ya. AUD memang jam 10.30 itu udah mulai beroperasi dia. Australian dollar ya, soalnya zona waktunya nggak begitu jauh sama kita. Australian dollar, terus ada cash rate, RBR rate statement, ini juga news besar. ECB Presiden Lagarde speaks, ini juga suka rese ini, malam besok malam. Ya ini kita bisa lihat lagi besok lah. Teman-teman kan setiap hari itu biasakan membaca news, membuka Forex Factory ya. Oke, apakah ada yang saya lewatkan? Kukuh Bintoro, Mas Fadli, saya menemukan perbedaan candle antara MT4 dan TradingView ketika transaksi saya masih floating. Penyebabnya apa ya, Mas? Perbedaan candle mungkin maksudnya. Perbedaan harga di dalam candlenya kali ya. Ya. Jadi kalau misalnya candle berbeda ya, gini dulu, dirimu belum ikut kelas Forex kelas berarti ya? Kelasnya FFC belum ikut apa ya? Soalnya di FFC itu ada satu hari di mana kita membahas tentang sentralisasi dan broker. Jadi bahwa market forex itu decentralized, bahwa market forex itu tidak punya pusat, bahwa market forex itu memungkinkan harga yang sedikit berbeda di semua broker yang ada. Nah, kalau teman-teman lihat di TradingView, biasanya itu defaultnya dari FXCM, which is good, nggak apa-apa. FXCM itu broker bagus juga. Nah, Hot Forex itu yang mirip seperti FXCM itu yang akunnya zero spread. Jadi kalau teman-teman pakai Hot Forex dengan dasar referensi atau saran ya, rekomendasi dari NFC, teman-teman buka akunnya yang zero spread. Tapi kalau nggak punya modal $200-300 mulai dari yang kecil, it's okay, nggak apa-apa teman-teman. Ya, jadi pakai yang akun mikro juga masih bisa. Oke. Nah, yang bikin berbeda karena perbedaan data feed yang didapat dari setiap broker masing-masing. Makanya ada broker yang bagus, ada broker yang jelek datanya. Kalau broker yang jelek datanya biasanya spreadnya melarnya terlalu parah. Kadang-kadang sampai belasan pips. Belasan pips itu berarti lebih dari 100 poin. Ya, banyak. Nah, kalau brokernya seperti itu saran saya jangan dipakai teman-teman. Tapi kalau brokernya bagus, dia akan punya spread yang mendekati 0 di saat jam-jam sangat-sangat sibuk. Ya. Jadi broker A punya ngambil data feed dari misalnya liquidity provider A, broker B dari LPB, broker C dari C, gitu ya. Broker A ini boleh juga ngambil dari A dan C misalnya. Habis itu spreadnya disatuin, selisihnya lebih tipis nantinya. Nah, itu lebih bagus lagi broker yang seperti itu. Apalagi kalau broker yang punya banyak bank-bank besar yang jadi tempat dia lempar transaksinya. Nah itu memungkinkan kita mendapatkan spread yang sangat tipis, bahkan kadang-kadang jadi 0,0 pips gitu ya. Itu dia bedanya. Mas, kalau saya lihat chart, cari area dalam sehari seperti apa yang kurang? Seperti ada yang kurang kalau tidak charting. Menurut Mas Fadli, apakah ini normal? Atau kasih lagi candu aja? Apakah ini normal? Oke, good question. Mas Ed, ya. Kalau saya secara pribadi, ya saya juga ngerasain gitu, cuman saya tidak melabelkan diri saya itu kecanduan charting, enggak. Tapi buat saya ya harus, karena kita kan professional trader. Sehari harus buka chart, minimal buka MT4 lah di iPad.
Saya lihat apakah trennya sedang berjalan, apakah saya punya transaksi dari pending order yang saya pasang, apakah saya perlu do something kalau misalnya ada news, apakah saya perlu cut transaksinya atau cancel pending ordernya misalnya, atau kurangin resikonya jika ada transaksi yang berkorelasi pairnya. Contoh misalnya GBP USD sama Euro USD misalnya, sama-sama USD-nya di belakang, sama-sama punya buy limit yang sama gitu ya. Ya saya kurangin resikonya kalau misalnya dia ternyata ada news yang high impact dan USD seperti jam 9 malam ini gitu. Jadi nggak salah ya, aman. Mas, tren emas hari ini seperti apa ya? Apa besok apa sudah bisa dibaca? Mas, tren emas hari ini seperti apa ya? Kalau besok apa sudah bisa dibaca? Tiga kali. Mbak atau Mas Sindu nih. Oke, yang pertama, pertanyaannya yang jelas dulu, tren emas di time frame berapa? Ya, karena tren emas di time frame H1, di time frame H4, di time frame daily itu pasti berbeda. Ya, oke, lanjut lagi. Mas, charting pakai iPad enak ya? Pakai iPad enak kalau kita manage trade aja. Tapi kalau charting tetap saya lebih suka pakai trading view. Tapi kalau trading view-nya dibukanya pakai iPad enak. Bahkan saya bisa shooting pakai iPad. Jadi trading view-nya dibuka di charting, live trading gitu ya. Kalau teman-teman nonton video live trading kita yang kemarin di YouTube ya, di NFC Forex TV, teman-teman bisa tuh ngelihat saya pakai trading view menggunakan iPad. Nah, itu bisa. Asik-asik, Mas Bagus Imam ya. Oke, sudah jam 8 lewat 16, sudah hampir 15 menit ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Sekarang kita coba masuk ke materi yang lebih spesifik lagi. Nah, saya akan kasih kesempatan sama teman-teman untuk coba request beberapa pair dari major pair dulu deh. Kita lihat major pair dulu. Monggo, pair apa? Yuk, saya sambil buka trading view-nya ya. Oke. Lagu rindu ini ku ciptakan. Widih, oke. GU, EU, GU, EU. Oke, dua sama. GJ, Fabiro. Ya. AUDJP, AUDJP cross pair. Euro USD, Euro USD. GJ juga. GU juga, GJ juga Mas Denny. Kurang ajar, disuruh satu dia naruh dua. It's okay. GBP JPY, suaranya bagus Mas. Waduh, pas saya nyanyi tadi ya. Abis itu dia request apa nih kira-kira ya? Kayaknya Mas Aron saya nurut deh. Mau chart apa? Dia bilang suara saya bagus soalnya. Oke, GU, EU, GU, EU, GBP, JPY, EU, GJ, EU, GJ, EU, XAU USD. Oke, XAU nanti dulu ya. Teman-teman yang modalnya kecil nggak bisa soalnya. Kalau kalau areanya 60 pips selesai dia. Modal 100 pun nggak bisa. 300 masih kekecilan. So, saya coba lihat rata-rata di sini mayoritas request Euro USD deh, nggak apa-apa deh. Ya, hanja Euro USD, Mulyawan Euro USD lagi. Oke, cukup. Gini teman-teman, sebenarnya tidak terlalu sensitif apa yang perlu teman-teman lihat sebagai chart gitu ya, karena di dalam chart yang penting adalah bagaimana teman-teman melihat cara pandang saya terhadap market supaya teman-teman bisa copy paste skillnya, otak saya diambil nggak apa-apa gitu ya ilmunya. Oke, let's see now. Apa yang terjadi? Mana tadi? Saya mencet apa tadi? Kok begini bentuknya? Wait a second, wait a second. Euro USD masih ada ini nih. Oke, mana tadi? Euro USD. Share screen. Chrome tab. Euro USD.
Oke, nah teman-teman mungkin yang sudah ikutan banyak edukasi bareng-bareng ya, teman-teman boleh berbagi sama teman-teman yang lain juga dan menceritakan pengalamannya nggak apa-apa ya. Kita kasih contekan sama teman-teman yang pasti publik yang mungkin belum pernah ikut webinar live VIP ya, makanya ikutan. Belum pernah ikut Forex First Class gitu ya. Dengan melihat chart ini, pertama kali yang harus dilihat apa? Yuk. Wih mantap, Donald Trump ikutan live. Wah gawat banget dia. Dia tahu kita lagi ngomongin dia. Donald Trump FFC 4. Oke. New Lindrid CAFJBY Climate 4H up mas. Ada area 15 atau 21. Oke nanti kita lihat. Climate, betul sekali. ACL, yang dinilai trennya. Thank you, betul sekali ya, climate. So, teman-teman lihat di sini Euro USD ya, di time frame D1. Nih, kalau teman-teman lihat, ini climate-nya confirm down ya di bawah sini ya. Climate-nya confirm down. Jadi, confirm down kenapa? Yang pertama, karena dia dotnya merah tebal, itu confirm down. Yang kedua, kita boleh melanjutkan ke transaksi yang selanjutnya. Kenapa? Karena kerannya baru satu, sementara STD turun. Ya ini teman-teman perhatiin, ada STD naik, ada STD turun. Terutama teman-teman yang belum pernah ikut kelas, ini teman-teman bisa dapetin auto climate-nya gratis. Ini menilai tren dan mengukur apakah kita akan masih melanjutkan transaksinya atau tidak, gitu ya. Nah, STD turunnya 5,01, anggaplah 5 ya rata-rata dibulatkan. Kalau 5,2 ke atas jadi 6 aja udah ya. Ini anggap kita 5. Artinya kalau candlenya D1 ya. Euro USD D1 ini di candle daily. Nah, selama satu hari ini dia sudah down confirm climate-nya. Kita tinggal cari area sell yang menarik. Apakah ada, nanti kita lihat. STD-nya 5,01, artinya biasanya untuk Euro USD di time frame D1 itu berturut-turut ada 5 candle turun. Kalau misalnya 1D berarti kan sehari, berarti selama 5 hari dia biasanya ada. Nah ini baru satu, artinya dia masih punya kemungkinan 4 hari lagi terus turun trennya. Nah ini yang mahal dari auto climate. Teman-teman bisa menilai Euro USD masih terus turun nggak sih? Nah itu trennya. Ini terjawab sama auto climate. Oke, ini berarti lolos ya. Karena ini lolos, maka kita mencari areanya. Sekarang kita turun dari 1D, turun ke 1H sekarang. Ya, teman-teman yang nanya, nanti saya jawabnya belakangan ya. Kita sambil jelasin ini dulu. Sekarang kita masuk ke Euro USD 1H. Nah, ini kemarin kita ngobrol di kelas Forex First Class, ini masih ada catatan saya. Ini kemarin buy area di sini, ini buy areanya masuk sini, terus TP3 ya. Ini buy area di masa lalu yang sangat jauh. Ya, anak FFC lah yang tahu ya, anak VIP yang tahu. Nah, saya hapus dulu semua drawing toolsnya. Masuk ke sini, trash, remove drawings, boom. Nah, hilang semua. Hilang. Okay, now we are looking for unfilled order terdekat yang mungkin menarik ya. Di atas ini ada ternyata, kita lihat. Nggak terlalu suka sih. Tapi ini oke, dan ini cukup menantang. Dan ini kita lihat ya, ini boleh teman-teman ikuti, tapi saran saya, teman-teman, ini saya secara personal ya, bukan Fadli sebagai NFC. Kalau saya secara pribadi, apa yang akan saya lakukan? Nah, jadi bukan hanya hitam dan putih. Kalau hitam dan putih jelas tidak akan kita ambil karena harganya ada di atas EMA 200. Kita perlu tunggu dia create lower low dulu ke bawah ya. Dia turun dulu ke bawah, baru setelah itu nanti dia akan kita dapatkan. Kita akan cari di leg terakhirnya, di turunan terakhirnya, di petir terakhirnya ini apakah dia akan membentuk unfilled order area baru yang menarik. Sampai mana mas minimal jaraknya? Sampai sini nih, sampai dia membuat low yang lebih low lagi, lower low dari yang sekarang, dan harganya ada di bawah EMA 200-nya, hitamnya EMA 200 nih. Yang biru yang kayak tangga, ini adalah EMA 9 di time frame daily ya. Jadi deketan sama EMA 200 memang dia seperti itu. Nah,
Kalau sampai sini teman-teman, coba saya mau tahu dulu. Kalau sampai sini teman-teman apakah sudah tahu? Apakah teman-teman boleh mencari sell? Nah, kalau misalnya berdasarkan textbook, climate tebal tapi ekornya ke bawah Mas FG. Yes, betul sekali. Itu membuat dia menjadi koreksi. Jadi tidak asik ya. Ada garis ke bawah apakah tetap confirm down? Ya, betul. Jadi di auto climate-nya dia ininya ke bawah ya. Oke, lanjut. Saya mau lihat lagi pendapatnya. Auto climate-ku kok nggak bisa mas? Auto climate-nya tanya admin lah ya. Nggak bisanya kenapa di screenshot. Terus ini kenapa? Nanti dikasih tahu caranya ya. Di sini ada banyak teman-teman admin yang juga ikutan live kok ya. Oke, selanjutnya termasuk counter trend kah kalau lagi di atas EMA mas? No, tergantung dirimu menilai trennya sebagai apa. Kalau menilai trennya di atas berdasarkan EMA 200, di sini teman-teman tidak boleh mencari sell. Ya, kenapa? Karena dia uptrend kalau dengan penilaian EMA 200. Tapi kalau tanpa EMA 200, teman-teman boleh mencari sell dimanapun selama auto climate-nya masih confirm dan current-nya di bawah STD-nya. Clear ya? Terus saya pakai yang mana mas? Pakai salah satu dan konsisten. Oke, saya kasih dua-duanya skenario-nya. Yang pertama, kalau harganya lagi di atas EMA 200 dan teman-teman menggunakan EMA 200 fix setiap kali charting selalu EMA 200, maka itu yang harus dilakukan. Dengan keadaan seperti ini, apa yang perlu teman-teman lakukan? Tidak melakukan apapun. No trade zone. Kenapa? Karena harga lagi di atas EMA 200. Ya. Kalau misalnya harganya turun ke bawah nih, misalnya dari sini dia naik ke sini dulu misalnya, terus turun ke sini gitu ya, dia basing lagi, terus turun ke sini gitu ya, terus dia turun ke sini. Nah, sampai di sini dia create lower low namanya. Nah, di sini teman-teman boleh bikin sell area karena harga dia di bawah EMA 200, terus teman-teman menemukan area menarik di sini, misalnya contoh ya, misalnya ini areanya, misalnya ini sell area misalnya. Oke, nah apakah boleh mas ambil area ini? Yes, betul sekali, ini boleh banget teman-teman. Ya, boleh diambil. Oke, itu kalau teman-teman menggunakan rules EMA 200. Nah, mas kalau saya hanya pakai auto climate saja, tidak pakai EMA 200, apa yang perlu dilakukan? Nah, saya kasih tahu, ada yang bagus. Jadi di area ini saya secara pribadi mungkin tetap akan ambil teman-teman ya. Nih, areanya adalah ini. Jadi ini adalah buy area yang menarik ya. Dan harga hampir masuk nih. Jadi kalau sekarang harga di 1768, kita pasang pending order di 1775. Artinya cuma sekitar 7 pips lagi harganya kepanggil ya. Ini adalah buy area dari ACL ya, dari auto climate. Oke. Nah, ini teman-teman boleh ambil. Oke. Nah, karena dia di time frame H1 dan lebar areanya berapa nih? Dari 75 ke 97, 75, 85, 95, 97, 22 pips kurang lebih. 22 pips itu area yang cukup oke. Oke size buat teman-teman ambil semuanya dengan modal berapapun boleh ya. Yang penting lotnya terukur, persen risknya diukur juga ya. Jangan full lot. Gara-gara Mas Fadli yang bilang full lot nanti. Hati-hati. Nah, ini adalah sell area. Nah, di sini saya pribadi menilai kemungkinan dia masuk ke area ini, ya naik masuk, boom, gitu ya. Terus turun keluar seperti itu kemungkinannya 70%. Oke, apakah pasti benar mas? Belum tentu. Jangan diikutin 100% dengan segenap kemampuan yang ada ya, kayak Dragon Ball. Nah, ini harus di teman-teman nilai dengan bijak. Teman-teman boleh ambil trading plan-nya di sini, terus teman-teman boleh ikutin juga, tapi dengan risk yang terukur. Sekali lagi, kalau saya bilang kemungkinannya 70%, artinya ada 30% kemungkinan ini juga loss. Ya, ternyata harganya masuk sini gitu, terus naik bablas kena stop loss-nya kita di atas. Ya, mau bilang apa? Gitu. Ya. Jadi ini adalah area buy. Sorry, kok area buy? Sorry.
My mistakes. Ini adalah sell area ya. Sell barrier lagi. Ini adalah sell area yang cukup oke ya. I don't talking to you. Handphone saya nanya, I don't understand what you say katanya. Sell area. Nah, spesifik SLTP-nya di mana, Mas? Nah, ini yang perlu teman-teman pelajari ya. Banyak orang ikut NFC VIP atau ngambil trading plan di NFC publik, tetapi tidak mengerti cara pakainya. Nah, kita bahas. Jadi, kita biasa menentukan area dengan Fibonacci retracement ya. Teman-teman cari nih di sini nih. Ini kan udah favorit yang saya punya di atas semua ya. Teman-teman cari di sini nih. Nih, di Fib retracement, teman-teman diklik di Gun and Fibonacci Tools ya, di trading view-nya teman-teman. Diklik arah panah kanannya, terus dicari Fib retracement, dikasih tanda bintang. Nih yang belum ada tanda bintangnya, ada bintang-bintang kosong ini, diklik bisa. Teman-teman klik tanda bintang, dia akan masuk ke favorit di sini yang biasa dipakai. Wih, kepanggil. Oke, kita lihat. Sell sudah dia. Nah, TP-nya di mana, SL-nya di mana? Kita lihat. Ya, yang namanya SL-nya sell berarti ditambah 7 pips. Dari 1797, 97 tambah 7, 104. Kita ganti. Jadi 1804. Berapa buntut yang terakhir? 3. Oke. Nah, itu dia. Oke. Jadi ini adalah sell area, ya. SL-nya di sini, OP-nya di mana, Mas? Nah, saya gedein supaya teman-teman paham. Oke, tuh kelihatan ya. Ini adalah sell area. Nah, dan ini live trading yang beneran live nih, sell now. Gak bener. 17750. Oke, saya ganti dulu Fibonacci-nya. 17750 harusnya di 17754. Oke. Samain sama garisnya ya, karena kita ngambilnya di chart tadi ya. Nah, apakah ini akan kena SL? Mungkin. Apakah dia akan mantul ke bawah balik ke TP? Mungkin juga gitu. Tapi saya sudah tidak terlalu peduli. Kalau saya tadi pasang pending ordernya, ini sudah lagi running transaction. Tidak perlu diotak-atik. Sudah ada pagarnya. Ya. Ini bisa jadi profit, ini bisa jadi loss kan gitu. Oke. Nah, yang menarik di sini adalah teman-teman pahami bahwa SL-nya yang tidak boleh. Jadi saya kasih teks di sini, stop loss tidak boleh digeser atau ditawar. Nah, oke. Tapi harga entry bisa dinego. Nah, saya pakai bahasa gitu deh biar enak ya, biar nggak berat. Harga entry bisa dinego. Teman-teman boleh masuk di sini nggak? Misalnya, boleh di tengah-tengah sini. Jadi teman-teman baru harganya sampai sini baru sell, boleh. Ada lagi teman-teman yang di sini bener-bener di garis dia ya, di harga 17754, 1.17754 OP-nya boleh. Boleh nggak saya sell-nya di sini Mas Fadli, di atas aja, saya mau cari aman. Boleh. Oke. So, teman-teman, sell-nya boleh di mana aja. Ya, tapi stop loss-nya tidak boleh dinego. Tidak boleh ditawar, tidak boleh digeser, harus di harga itu 1.18043. Kenapa? Karena stop loss itu adalah harga kita jual rugi, gitu ya. Harga kita ini kan sell, berarti buyback after loss di atas ya, dibeli lagi di atas dalam keadaan rugi. Itu harus dilakukan supaya teman-teman yang pertama punya konsistensi di mana stop loss harus keluar. Yang kedua, teman-teman punya gambaran, oh berarti tidak harus selalu di harga entry ya. Yes, betul sekali. Tujuannya buat apa Mas Fadli? Gini, kalau teman-teman stop loss-nya di atas ya, tapi entry-nya di sini. Ini kan entry-nya di sini nih, TP3-nya di 16887 nih. Saya kasih garis di sini. TP3. Oke.
sekitar sini ya, ini TP3-nya. Kalau teman-teman entry-nya di sini, ya kan, di lingkaran merah yang paling bawah, ya. Tapi kalau misalnya teman-teman entry-nya di sini, kita lihat, TP3-nya deket, lebih mudah dicapai, yes, lebih konservatif, lebih cari aman, gitu. Boleh nggak kalau saya entry-nya di atas Mas Fadli, di sini aja? Boleh, di bundaran yang paling atas. TP3-nya jadi sangat dekat, sehingga lebih mudah dicapai. Konsekuensinya apa Mas? Harganya nggak nyampe atas. Kalau harganya nggak nyampe atas, cuma nyampe sini nih, yang sekarang nih kita lihat ya. Harga cuma nyampe sini, terus dia turun lagi ke bawah, yang OP di sini, yang OP di sini dapet, yang OP di atas nggak dapet. Transaksinya tidak ke fill. Hampir OP, tapi tidak OP. Gitu. Ya. Jadi, cara menggunakan signal di NFC, saya kembalikan lagi. Ya, situlah kira-kira. Jadi cara menggunakan signal di NFC, kalau misalnya teman-teman melihat trading plan seperti ini, teman-teman boleh ambil apa namanya? Boleh ambil di harga masuknya, boleh ambil di tengah-tengah, boleh ambil di atas, terserah. Yang penting SL-nya tidak boleh diambil, tidak diambil, tidak boleh digeser, ya. Konsepnya seperti itu. Oke. Sekarang ini TP3, oke. TP2-nya di sini. Oke. TP2. Oke. TP1-nya di sini. Let's see. TP1. Nah, di website NFC, ya, teman-teman mungkin pernah melihat report TP1 sekian R, TP2 sekian R, TP3 sekian R. Terus kalau di total, ternyata ada bulan-bulan yang minus R-nya totalnya sampai dengan puluhan R misalnya. Berarti MC dong Mas, berarti cut loss-nya segede gitu dong Mas. No, tidak seperti itu ya. Jadi gini, kalau teman-teman menggunakan trading plan NFC, ini saya klarifikasi dan mudah-mudahan ini clear ya. Tidak boleh ambil semua TP dengan risk 1%. Berarti satu transaksi ini teman-teman meresikokan 3%. Di TP1 1%, TP2 1%, TP3 1%, which is kegedean. Yang kita sarankan di satu transaksi teman-teman itu 1% saja. Sehingga untuk kena margin call atau MC, teman-teman butuh 100 trading plan yang berbeda berturut-turut loss, baru teman-teman akan MC. Gitu. Jadi kalau misalnya TP1, TP2, TP3 ditotalin semuanya kena SL semua 33 kali, sekarang minus 99R, apakah hampir MC? No. Bisa jadi baru minus 33%, which is gede sebetulnya. Ya. Tapi itu yang terjadi, teman-teman. Oke. Kalau saya agresif gimana Mas? Boleh, ambil 2. TP1 dan TP3 masing-masing 2%. Itu agresif. Sudah cukup besar lot 3% per transaksi. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ambil aman, ya boleh dibagi 2. Mas saya mau ada TP1-nya, tapi mau TP3 juga, atau mau TP1 dan TP2, boleh. Masing-masing setengah persen supaya tetap risk-nya totalnya 1% per trading plan. It's okay, nggak apa-apa. Lotnya dibagi 2. Misalnya dengan modal $1.000, transaksi trading plan ini membuat dia menjadi punya lot 0,04 contoh. Dibagi 2, 0,02 di TP1, 0,02 lagi di TP2. Atau 0,2 di TP1, 0,02 di TP3. Jadi dibagi 2. Gitu. Sehingga risk per transaksinya tetap sama. Ya. Clear ya teman-teman ya. Oke, ini lagi live trading. Biarin aja Euro USD, nanti di akhir sesi kita lihat lagi. Sekarang kita coba chart yang lain. Yuk. Areanya dapat dari mana Mas? Oke. Areanya dapat dari mana Mas? Nanti. Itu saya terlalu ke atas. Harga sudah di atas EMA ini yang tadi. Mas Aaron, Mas kalau ikut FFC itu biaya 7 juta buat apa ya? Waduh. Kalau teman-teman sudah ikut di webinar publik seperti ini, teman-teman sudah pasti subscribe channel YouTube kita, teman-teman sudah punya akses ke Tribelio Group publiknya kita yang gratis. Bayarnya nggak 7 juta, banyak diskonnya ya. Ngaku aja sama teman-teman admin, teman-teman sudah subscribe ya, pastikan teman-teman subscribe, jangan bohong sama admin, kasihan. Terus teman-teman juga udah dapetin akses ke
Tribelio, publik masuk situ. Nah, kalau sudah teman-teman dari 7 juta itu jadi cuman tergantung harga terakhirnya bisa 998.000 atau mungkin 1,1 tergantung karena makin banyak yang daftar makin naik harganya, tapi nggak 7 juta juga, sejutaan lah kurang lebih ya. Kalau teman-teman pakai 40 orang pertama kode diskon Fadli Ganteng itu diskon lagi 60%, jadi bayarnya cuma sekitar 400-500 ribuan. Oke. Dan tetap value-nya sebanyak 7 juta yang ditanyain sama Sauran itu loh ya. Oke, saya lanjut ya. Ini jadi ngomongin FFC. Kalau teman-teman mau daftar FFC, chat admin aja deh ya. Teman-teman admin boleh taruh WA-nya di sini. Kalau teman-teman sudah berlangganan VIP 1 tahun, teman-teman boleh dapetin akses ke kelas Forex First Class secara gratis. Ya. Oh ya, by the way, teman-teman, ini masih tanggal 5 Oktober. Ini adalah hari terakhir di mana kita bikin promo ulang tahun NFC. Siapa yang tahu? Promonya itu 1 tahun gratis 1 tahun. Jadi kalau teman-teman bayar 2 juta untuk 1 tahun langganan webinar live VIP setiap minggu 2 kali di mentorin dan diskusi ya bareng-bareng sepanjang tahun, teman-teman bayar setahun dapatnya 2 tahun ke depan. Selama 2 tahun ke depan teman-teman dapetin akses ke dalam VIP edukasi ya. Plus gratis Forex First Class juga untuk season selanjutnya di bulan depannya, di bulan November. Oktober ini, sorry. Oktober ini. Jadi Oktober ini hari Senin besok, minggu depan kita akan mulai hari pertama untuk Forex First Class season 3. Ini akan live setiap minggu ya, seminggu sekali, dan setiap harinya nanti ada live mentoring di dalam grup Facebook sama teman-teman mentor dan FC ya. Jadi tidak live webinar setiap hari, tapi seminggu sekali akan kita review untuk season 3. Nanti yang live selama 15 hari full sama saya langsung lagi itu di bulan depan. Dan teman-teman yang daftar bulan ini, teman-teman boleh gratis ikut lagi bulan depan ya. Ya, ngobrol sama admin lah teknisnya ya, saya jadi kepanjangan ceritain itu. Oke. By the way, yang tadi promonya 1 tahun gratis tahun, hari ini terakhir ya. Kalau teman-teman komitmen sama tim admin, saya mau gitu, ditunggu sampai besok pembayarannya nggak apa-apa. Tapi harus hari ini konfirmasinya. Yang besok normal lagi udah, 2 juta cuma dapat setahun. Alright. Ya ini tadi saya salah ya. Kok buy om, maaf sell area gitu. Kok buy itu sell, buy sell. Oke. I'm sorry. Itu adalah drop base drop yang menghasilkan sell area ya teman-teman. Ya Mas Fadli lagi mabuk. Memang iya, mabuk. Mabuk minuman Yahudi. mabuk air putih saya. Maksudnya sell ya. Mas Fadli belum minum aqua ya, nggak apa-apa disebut aja. Memang minumnya aqua kok di sini. Cupang saya aja airnya aqua. Oke. Kalau di H4 sudah menembus resisten, kalau di garis trendline, apakah sudah bisa buy sekarang? Oke, Mas Ferdi, itu good suggestion, tapi kita tidak menggunakan support and resistance ya. Jadi kita tidak menggunakan trendline untuk analisa. Oke, Mas lebih baik mana? Lihat EU sekarang apa daily yang sell? Apakah H4? Karena H4 climate juga up dan ada area di M15. It's okay, nggak apa-apa. Teman-teman boleh ambil semuanya kok. Kalau teman-teman pernah dengar cerita saya sama Mas Duyan Anggara, kita pernah berdebat panjang di YouTube, ya, direkam. Itu juga live Instagram juga kita waktu itu. Jadi dia sell di M15 di USD JPY, saya buy. Saya kembali. Saya yang sell, ada drop base drop di situ. Saya sell di Euro USD, Mas Angga buy di di USD JPY. USD JPY saya sell, Mas Angganya buy. Saya di time frame H1, Mas Angga chartnya di time frame M15 ya. Dia pakai ACL H4, saya pakai ACL yang daily, auto climate yang daily. Apakah salah satunya salah? No, dua-duanya TP3 pada akhirnya. Ya, jadi di tengah perjalanan saya kepanggil, terus TP1 belum nyampe TP2, buy area Mas Angga kepanggil, mantul ke atas, Mas Angga sampai TP3, saya floating minus. Habis saya floating minus, dia jatuh lagi ke bawah dan saya TP3. Dua-duanya TP3. Tidak ada yang salah. Oke. Jadi di time frame berapapun, selama teman-teman mengikuti rules yang kita ajarkan menggunakan auto climate, lihat RSW dulu ya, menggunakan auto climate, lihat newsnya, perhatikan. Setelah itu, kalau misalnya teman-teman hari ini menggunakan EMA 200, pastikan pakai filter EMA 200. Kalau EMA 200 tidak dipakai sebagai filter, tidak apa-apa gitu, tidak salah juga. Nah, baru nanti setelah itu teman-teman bisa mencari area unfilled order di dalam chartnya. Nah, ini melanjutkan pertanyaan yang tadi nih. Japri malam ini masih bisa Mas Raymond Rawung ya, silakan.
Areanya dapat dari mana, Mas? Mas Deki, ini pertanyaan Mas Deki tadi ya, ini yang penting. Areanya dapat dari mana? Nih, jauh banget. Kita mundurinnya gini aja. Nah, areanya dapat dari sini nih. Nih, ini adalah sel area yang cukup menarik untuk saya secara pribadi. Ini adalah drop base drop. Kenapa Mas Fadli suka drop base drop ini? Oke, yang pertama alasannya uh, dia punya strong leg in. Oke, terpenuhi syarat leg in-nya. Yang kedua, dia punya dua base candle. Base candle itu candle-candle pendek di antara beberapa candle panjang. Oke, ada dua base candle-nya. Oke, base candle minimal 1, maksimal 6. Oke, catat ya. Yang selanjutnya dia punya strong leg out 1, 2, 3, 3 black crows. Ya. Jadi 3 candle berturut-turut merah. Ini menandakan dia juga punya strong leg out. Lalu apakah ini akan tetap bekerja dengan baik? Kita tidak tahu. Sekali lagi jam 9 nanti ya, which is sekitar 15 menit lagi, itu akan ada news di USD. Ini saya ngasih cara pandangnya aja. Di kehidupan nyata tentunya teman-teman perlu memanage resiko. Kalau teman-teman agresif, entry tapi dengan risk yang lebih kecil karena ada news USD, ya kan? Di Forex Factory tadi jam 9.00. Tapi kalau misalnya teman-teman konservatif, biasa cari aman, menghindari risiko, sebaiknya ini digaris saja, tapi tidak perlu di entry ke dalam akun MT4-nya untuk jadi pelajaran. Ya. Jadi ini Mas areanya Mas. Nih. Itu dia. Oke. Lanjut. Terputus Mas, apa nih? Oke, di reconnect aja kalau yang putus ya. Di atas tombolnya ada warna merah reconnect, terus klik lagi play. Raymond Rawung, Japri malam ini masih bisa. Oh, yang tadi mau ikutan Forex First Class atau VIP ya, yang gratis itu bisa. Monggo. Japri salah satu admin ya. Mas Ode, Mas, apakah trading plan masih memperhatikan korelasi pair? Misalkan jika ada peluang di euro, apakah semua pair yang tersedia akan diambil? Nah, good question. Jadi gini, kalau kita trading di korelasi pair, kita sudah banyak buatkan videonya tentang teman-teman bagaimana teman-teman perlu memanage korelasi. Ya, kalau di websitenya NFC kita fair, walaupun dia korelasi dan saya pribadi nggak ambil di akun saya atau saya kurangin resikonya di web NFC untuk kepentingan belajar, kita tetap review full power, tetap review full full lot gitu ya, dengan lot yang wajar 1% ya 1% semuanya gitu. Tapi kalau di akun pribadi jelas tidak seperti itu. Tetap saya walk the talk. Saya lakuin yang saya ceritain sama teman-teman semua tentang korelasi. Teman-teman cari di YouTube-nya NFC Forex TV, teman-teman cari video korelasi pair. Itu saya jelasin dengan sangat gamblang berapa resiko yang sebaiknya diambil. Jadi di website NFC, kalau teman-teman melihat R-nya profitnya gede banget, belum tentu. Kalau ngeliat profitnya kecil banget juga belum tentu. Atau ngelihat minusnya parah banget juga belum tentu. Karena tadi tidak mungkin TP1, TP2, TP3 diambil semua 1%. Yang kedua, tidak juga kita sarankan teman-teman korelasi dihajar semuanya tanpa ngurangin resiko. Oke? Jadi fokuslah ke edukasinya. Bukan hanya ngelihat, signalnya minus, signalnya plus. Alah, itu di mana-mana teman-teman dapat kok. Yang penting teman-teman dapat dari NFC adalah apakah konsistensi edukasinya bisa dimanfaatkan buat hidup teman-teman semua. Itu yang penting. Ya. Alright, FFC webinar mulai tanggal berapa Mas? Itu nanti tanggal 12 Oktober 2020, itu hari pertama ya, Senin depan. PNFC bisa dipasang di broker lain Mas? Bisa dimanapun. Ya. Tapi kalau misalnya di luar hot forex ya saya tidak tanggung risikonya ya. Spreadnya kelebaran, komisi kemahalan, terus jemput SL-nya padahal harusnya tidak, gitu-gitu, itu di luar tanggung jawab kita. Karena yang kita referensikan adalah yang kita bisa pertanggungjawabkan itu ya hot forex hari ini. Kita udah riset banyak banget broker dan sudah ganti banyak banget broker. Sampai juga saya masih pakai 4 broker yang berjalan. Tapi untuk Indonesia, akun di Indonesia ya, yang lain di luar negeri semua, akun Indonesia saya menggunakan hot forex. Oke. Malam ini asa nuua gak om di USD apa? Ada news mungkin. Oke. Itu EMA-nya udah jauh dari area tetap diambil ya Mas Gilang. Dia mungkin telat kali ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan kalau ini disebut ini tentang EMA, ya saya share lagi screen-nya. Kalau ini ngomongin tentang EMA, maka teman-teman tidak boleh mengambil area ini. Tapi kalau misalnya teman-teman
hari ini tidak menggunakan EMA, maka teman-teman boleh ambil area ini. Nah, ini areanya saya kasih lihat dari jauh. Tuh. Ya. Dasar apa selnya? Dasar lingkaran di kiri. Selnya di mana? Di kanan ini, dan sekarang lagi berjalan transaksinya nih di sel. Ya, kita lihat setelah news nanti 10 menit lagi. Oke. Next pair please. Currency pair selanjutnya mau apa? Wajib IB di bawah NFC. Kalau daftar hot forex nggak wajib, tapi kalau saya kayak sales loh. Saya ini bukan marketing broker gitu. Saya pengen yang terbaik buat teman-teman sih sebenarnya. Cuman kalau kayak gini saya merasa aneh rasanya. Saya nggak ngerti teknisnya, swap di hot forex berapa ya, dilihat aja sendiri, di googling ada di mana-mana ya. Kalau saya top up langganan 1 tahun sekarang, promosinya bisa otomatis swap NFC VIP ya, ya. Nggak otomatis mas, untuk ulang tahun ini teman-teman perlu chat manual lewat WhatsApp ke teman-teman admin, karena tidak dibukain untuk publik ya, cuman hari ini saja terakhir, jadi udah jalan 12 hari, hari ini hari ke-12, hari terakhir. Kalau teman-teman mau join NFC VIP dan dapetin promo 1 tahun, gratis 1 tahun, sebagai kado ulang tahun dari NFC, by the way, NFC ulang tahun kedua, teman-teman boleh dapetin 2 tahun. Nah, kado kedua, akses 2 tahun dengan harga 2 juta, ya. Kayak sales properti itu ya. Senin harga naik, nggak ya? Besok normal lagi harganya ya. Jadi sebaiknya akunnya under NFC ya. Thank you Mas Hafiz. Lanjut, AUD CAD, GU, CFJPY, GWP JPY, CFJPY, CFJPY Mas ada posisi di situ. Wih, CFJPY. Oke. Siap. Kayaknya lebih dari setengahnya CFJPY. Saya bukain CFJPY. Euro USD-nya nggak saya tutup ya. Nanti kita buka lagi Euro USD-nya. Sekarang saya buka tab baru CHFJPY, enter. Let's see. Auto climate-nya sell. Bagaimana bisa ada posisi di sana? Oh. Baram pam pam pam. Ada overlapping sell area yang bagus, tapi tidak ada yang menarik ya. Kita lihat ya sekarang CHFJPY. Kenapa tiba-tiba teman-teman ada CHFJPY-nya banyak? Gimana caranya? Kita matiin dulu share screen-nya. Area EU seperti ini apakah akan diambil NFC untuk di-share di VIP member Mas? No, karena VIP members itu menggunakan rules EMA 200 juga. Jadi kalau misalnya ini kita ambil, teman-teman berarti kita lagi agresif. Mungkin, tapi kecil kemungkinannya dikasih ke teman-teman VIP. Ya. Tapi ketika teman-teman ikutin webinar live trading VIP-nya, ini dibahas. Nah, pembahasan itu yang mahal. Oke. Kalau trading plan-nya apakah dimasukin apa enggak, ya teman-teman hadir ke live webinarnya itu penting banget sih. Teman-teman hadir ke live webinarnya. Alasan kenapa trading plan itu diambil, teman-teman perlu tanya dan perlu tahu, perlu catat, perlu ingat, perlu lakukan di masa depan sebagai rule trading pribadi dari teman-teman semua ya. Semua orang punya toleransi rule masing-masing untuk forex. Oke, itu VIP ke mas admin yang lain ya. Tadi ada Mas Hafiz, Mas Mirza, dan yang lain-lain. Mas Fabero, nah kalau boleh atau tidaknya memakai patokan EMA 200 itu secara bijaknya gimana itu Mas, supaya yang EU saat ini punya klaim bisa dibuat area? Ya tadi pilih aja. Anda mau memposisikan diri ya, teman-teman ya, dirimu mau memposisikan diri sebagai trader auto climate saja tanpa EMA 200, which is sudah 9 juga di auto climate, tapi climate-nya down. Itu mau diambil atau ditambahkan filter EMA 200. Kalau di atas EMA 200, walaupun auto climate-nya confirm down, kita tidak transaksi, itu juga boleh. Gitu. Ya, tapi tidak boleh diganti-ganti. Wah ini loss, besok gak usah dipakai. Nggak bisa. Teman-teman minimal 50 transaksi baru ganti. Atau minimal 3 bulan. Kalau saya 3 bulan, entah berapapun transaksinya, 3 bulan saya review. Kalau menurut saya ini banyak banget transaksi yang perlu di review, terus ada yang harus dirubah, baru saya rubah setelah 3 bulan. Jadi setiap triwulan, kayak
Januari, Februari, Maret, April di awal saya akan meeting sama tim untuk review trading plan. April, Mei, Juni, di awal Juli kita meeting lagi. Sama seperti Juli, Agustus, September, di awal Oktober ini kita baru saja meeting. Jadi ada banyak perubahan yang nanti akan kita share sama teman-teman di NSC VIP ya. Jadi kalau teman-teman join NSC VIP, ya teman-teman punya akses nanti ke sana untuk dapetin hasil review kita, apa yang perlu kita lakukan ketika market sedang seperti ini. Kalau sampai detik ini teman-teman masih bertanya, apakah yang harus dilakukan sebagai seorang trader kalau misalnya Donald Trump kena COVID? Teman-teman perlu mencari area yang lebih kuat probabilitasnya. Oke, live trading yang banyak, live charting yang banyak. Teman-teman perlu dapetin jam terbang dulu sebanyak mungkin. Karena dengan adanya isu COVID dari Amerika ya, semua pandemi di seluruh dunia hari ini kita dapetin banyak banget pelajaran dan banyak banget yang bisa diperbaiki dan sudah mulai kita terapkan di VIP ya. Untuk penjelasan auto climate, ekornya ke atas ke bawah, panjang pendeknya nanti ya Mas Ervan, dibahasnya cukup panjang itu. Sekarang kita bahas satu chart lagi aja deh, ya mumpung masih 8.55. Oke, sambil menunggu jam 9 dan webinarnya berakhir beberapa menit lagi. Kita dapetin satu trading plan lagi, lah trading lagi kita. Oke, kita pindah ke CHF JPY. Saya pindahin ya, Chrome tab CHF JPY, share. Mana tadi? Salah pencet saya. Boom. Nah, ini dia. CHF JPY. Nah, di sini teman-teman lihat ya, di sini ada chart daily di sebelah kiri, ada chart M55 di sebelah kanan. Kita ganti jadi H1 aja deh. Jadi M60 ya, jadi satu H. Supaya teman-teman tidak bingung. Nah, teman-teman lihat di sini EMA 9 yang biru nih, turun seperti ini juga sama, turun seperti ini. Ya, jadi ini adalah EMA 9 yang kelihatan di time frame H1 dari chart daily, ya, time frame daily. Oke, auto climate confirm down, confirm. Apakah dia masih boleh lanjut trennya? Masih boleh. Teman-teman bisa lihat current-nya 1, STD-nya 5,49 atau kita buatkan jadi 6. Biasanya 6 hari berturut-turut dia down. Sekarang baru hari pertama, masih ada 5 hari. Artinya kita boleh cari sell selama 5 hari ke depan kalau dia terus confirm merah, ya. Lagi-lagi kita lihat sekarang. Sekarang kita turun ke time frame H1. Nah, coba sekarang kita terapkan rules EMA 200. Gedein chartnya, digeser supaya tidak kehalangan wajahnya. Dan kita masukin EMA 200. Oke, EMA 200. Indikator EMA 60. Oke, nah teman-teman lihat di sini kita ganti jadi warna hitam. Parameternya diganti 200, stylenya dibuat jadi hitam. Kau EMA hitam. Masih tebel-tebel lah. Gitu aja. Oke, nah harganya ada di atas EMA 200. Nah, kalau teman-teman menggunakan rules EMA 200 seperti yang tadi ditanyakan sama Mas Fabero, berarti kita no trade zone di sini. Ya, no trade zone. Oke, no trade zone. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya teman-teman hari ini sebagai seorang traders yang menggunakan EMA 200 berarti tidak ada area. That's it. Dah, titik, tidak pakai koma, ganti chart. EMA 200 buy, no. Mas Donald Trump. CHF JPY kalau misalnya di atas EMA 200 itu tidak serta-merta buy karena filter auto climate tetap confirm ya. Oke. ACL H4 Mas. Oke, itu bisa di split gitu gimana ya Mas? Oh, itu menggunakan trading view yang pro Mas. Dirimu nggak perlu split gitu, nggak apa-apa kok, ganti-ganti time frame biasa aja. Itu untuk mempercepat aja tapi jadinya bayar. Ya, bayar ke trading view. Sementara fitur gratisnya masih cukup kok. Saya sampai bener-bener punya
account di atas $10.000 baru saya mau bayar trading view. Sebelumnya kalau masih $1.000-2.000 apalagi lebih kurang dari itu saya rugi rasanya bayar bayar trading view ya. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Bisnisnya harus cukup membiayai bisnis itu sendiri. ACL H4, oke, CHFJPY, ACL-nya H4, let's see. Kita buka lagi, berarti ininya diganti H4, ininya diganti dong jadi M15. Oke, kita lihat. Teman-teman lihat di sini, CHFJPY auto climate-nya confirm up ya, biru dan tebal. Kalau birunya tipis seperti yang merah ini berarti tidak confirm ya teman-teman. Tapi kalau misalnya birunya tebal berarti confirm, bagus. Nah, baru setelah bagus, lihat current-nya, ada 4 current-nya. STD up, karena ini biru, lihatnya yang naik ya, dari tadi kita turun terus, sekarang naik. STD naiknya 5,91 atau 6 di buletinnya. Oke, STD-nya 6, current-nya 4, berarti masih punya 2 hari. Di rata-rata 6 biasanya, sekarang baru 4 current-nya. Berarti boleh cari buy. Nah, approve nih H4-nya. Turun ke M15, kita gedein chartnya. Di M15 apakah ada area yang menarik? Nah, di atas EMA 200, nih EMA 200 yang ini ya. EMA 200-nya kita ganti indicators. Oke. EMA. Oke. Situ ada, terus indicators kita cari built-in, cari moving average. Moving average exponential, nih dia. EMA 200. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah EMA 200-nya. Oke, supaya terbiasa teman-teman ganti jadi warna hitam dan tebalnya diatur. Inputnya sudah 200. Oke. Mana sih black hijau? Nih dia. Oke. Nah, dia di atas EMA 200. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini boleh cari buy. Nah, sebetulnya di area ini ada yang menarik. Nah, balik lagi, kita punya dua preferensi di sini. Area ini bagus. Kalau teman-teman lihat. Oke. Tuh kok macam. Area ini bagus. Tapi apakah bagus untuk diambil sebagai transaksi emas? Tergantung. Oke teman-teman, I'm back. Apakah teman-teman sudah bisa mendengar suara saya? I'm sorry, aku nggak tahu apa yang salah, tapi tadi semuanya hilang. Tapi sekarang apakah sudah kembali seperti sedia kala? Oke, saya tunggu jawabannya. Oke, thank you ya. Jadi, aduh, sampai di mana tadi? Lah, intinya gini deh, saya langsung share CHFJPY dulu ya. CHFJPY, di mana dirimu? Nah, oke, CHFJPY. Di keadaan seperti ini, untuk CHFJPY, teman-teman menggunakan yang tadi saya sampaikan ketika kita lagi buka Euro USD ya. Jadi kalau Euro USD tadi kan kalau misalnya teman-teman ngelihat dia ada di atas EMA 200 dan teman-teman abaikan EMA 200-nya gimana? Boleh ya. Tapi kalau CHFJPY ini gimana? Sama. Kalau teman-teman abaikan EMA 200-nya, ini buy area yang bagus. Tapi kalau teman-teman menggunakan EMA 200 sebagai filter trend di dalam time frame kecil ini ya, maka teman-teman perlu meng-cancel pending order buy area-nya atau tidak mengambil buy area ini teman-teman. Kenapa? Karena EMA 200-nya ujungnya sudah ada di atas buy area. Ya. Gitu. Oke. Itu saja teman-teman. Penjelasan ulang. Oke, sudah ya. Jadi tadi kita kehilangan hubungan ya. Kita putus padahal belum jadian. Nah, di atas area ini, yang di atas 5200, semua chartnya keriting seperti ini tidak ada area yang menarik, teman-teman. Ini adalah
filled order ya, bukan unfilled order. Unfilled order itu yang rally basing seperti ini. Ada flipnya juga nih, drop base drop ya. Dan di sini teman-teman tidak bisa menemukan yang menarik sih. Ini ada drop base rally tapi di tengah white space. Ini nggak terlalu menarik ya. Nih, ini semuanya filled order. Oke, itu dia. Monitor sebagai pelajaran mantap nih. Oke, saya balik lagi ke chat. Kalau common TF-nya H4, indikator multiple TF-nya diganti jadi H4 juga ya Mas? Apa tetap daily? Ganti jadi H4 juga dong, kan scriptnya beda. Jadi time frame EMA 9 yang H4 ya. Itu dia, stick sama roll, yes betul sekali. Stick to the roll ya, Mas Donald Trump ya. Wis, Pak Presiden, saya nggak bisa ngecengin Donald Trump ini, lagi COVID dia. Untung kita social distancing ya. White space yang mana Mas? Waduh, sepertinya saya perlu satu video khusus lah menjelaskan white space ya. Ini sudah 1 jam 6 menit kita bersama teman-teman. Saya pikir kita perlu mengakhiri dulu ya untuk webinar kali ini karena sudah 1 jam. Nanti untuk white space-nya diganti jadi scramble space aja kali ya. Jadi untuk white space-nya nanti kita coba bikinin satu video aja lah yang menjelaskan secara simple ya white space itu seperti apa. Karena konsep white space itu sangat luas teman-teman. Kalau saya bikin satu video pun saya akan merasa berdosa sebetulnya karena nantinya teman-teman belajarnya setengah-setengah ya. Sebaiknya teman-teman ikutan di Forex First Class atau di Survival to Mastery ya. Nanti Mas Dwi Anggara yang ngajar. Saya atau Mas Dwi Anggara, ketika live trading kita akan punya waktu 1 jam penuh ngebahas satu chart saja dan semuanya dihajar untuk ngomongin white space juga semuanya ada di sana. Tapi nanti di YouTube publik kita coba bikin yang sederhana nih ya. Coba nanti kalau kita rekaman sekarang mungkin bisa upload 2-3 minggu lagi. It's okay, nggak apa. Yang kayak tangga itu indikator apa Mas? Itu indikator exponential moving average di time frame yang lebih tinggi Mas ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di time frame M15 yang kayak tangga itu adalah EMA 9 di H4 dibawa ke M15 untuk mempermudah kita mengontrol tren ya.